Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Namun sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Sosok perempuan ini memiliki wajah yang tidak kalah menyeramkan. "Mbok Roro, tolong saya." Ternyata sosok wanita yang datang itu adalah Mbok Roro, yang beberapa hari ini tidak diketahui keberadaannya. "Maaf Ibu Cantika, saya sudah lama menanti momen seperti ini. Jika Ibu Cantika keluar dari dalam air, iblis jahanam ini akan masuk lagi ke dasar danau." Mbok Roro kemudian mendekati danau, lalu menyelipkan dan memukul gemelan yang ia tenteng di dalam air. Sosok makhluk di dalam air itu menyelam, kemudian muncul lagi ke permukaan tepat berada di dekat Mbok Roro. Ia memekik dengan suara melengking. Lengkingannya begitu nyaring hingga menembus gendang telinga. Mbok Roro masih terus saja memberi perlawanan dengan cara memukul gemelannya. Meski telinga mulai mengeluarkan darah, Cantika yang masih belum bisa menggerakkan tubuh semakin dibuat tersiksa. Bahkan kondisinya lebih memprihatinkan ketimbang Mbok Roro. Ia mengalami pendarahan bukan hanya di bagian telinga saja. Kedua matanya juga mengeluarkan cairan kental berwarna merah seperti menangis darah. Tubuh yang kaku membuat Cantika tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak menahan rasa sakit di bagian mata dan telinga. Pertarungan hebat antara Mbok Roro dan makhluk penghuni danau ini membuat Cantika semakin menderita. Rasa sakit di mata dan telinga memberikan sensasi yang begitu luar biasa. Sejurus kemudian, Mbok Roro mulai menyadari semakin kuat ia memberi perlawanan pada iblis penghuni danau ini, maka baik dirinya maupun Cantika akan semakin tersiksa. Pekikan penghuni danau ini membuat Mbok Roro lemah. Ia kehabisan tenaga. Tangannya seolah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk memukul gemelan itu. Sementara itu di rumah, Luna terjaga dari tidurnya karena mau buang air kecil. Berkali-kali ia memanggil dan mengetuk pintu kamar Rehan, namun tak dapat jawaban dari adiknya itu. Luna kemudian pergi ke kamar orang tuanya untuk meminta tolong Cantika agar menemaninya ke kamar mandi. Tapi hasilnya juga sama, semua orang malam itu tertidur sangat pulas. Akhirnya dengan terpaksa ia pergi ke kamar mandi seorang diri. Luna bukanlah tipe seorang pemberani seperti Rehan. Wajar saja jika ia tidak punya keberanian bila harus ke kamar mandi seorang diri, apalagi di malam hari seperti ini. Luna melihat arloji di tangannya mengarah ke angka 2. Itu berarti waktu dini hari telah tiba. Walau demikian ia terus saja menuruni tangga, lalu kemudian keluar rumah melewati pintu belakang. Namun saat Luna ingin masuk ke kamar mandi, ia melihat seekor terkutut tengah bertengger di tiang penyangga sumur. Burung ini berkicau tidak henti-hentinya, seolah ingin memberitahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Tapi Luna mengabaikannya. Ia menganggap itu hanyalah unggas liar saja. Padahal sudah turun-menurun masyarakat percaya saat burung terkutut berbunyi di malam hari, tandanya ia merasakan kedatangan makhluk tak kasat mata. Mitos lain mengatakan bila burung perkutut bunyi malam hari, tandanya mereka ingin memberitahu
ada sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. Benar saja, saat Luna keluar kamar mandi, ia seolah melihat sosok lelaki tengah berdiri tegak dengan cara membelakangi di samping sumur. "Papa," tegur Luna. "Papa mau ke kamar mandi juga? Nih, Luna sudah selesai." Sambungnya lagi. Ia berpikir bahwa itu adalah ayahnya yang ingin ke kamar mandi juga. Berhubung toilet sedang ia pakai, jadi ayahnya menunggu giliran. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya mengacungkan tangan ke arah belakang sumur. Luna heran, kenapa sosok yang diduga adalah ayahnya ini menunjuk ke arah danau. Sejurus kemudian, betapa terkejutnya Luna tak kala mengetahui bahwa sosok ini membawa sesuatu yang masih sangat familiar di dalam pikirannya. Di tangan kiri sosok ini memegang banyak burung gagak yang telah mati, diikat tali dengan cara bergelantungan. Sedangkan di tangan kanannya terdapat sebuah senapan angin berlaras panjang. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan langkah 1000 Luna segera masuk rumah. Ia mengunci pintu dan bergegas menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Luna menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Tubuhnya bergetar, diiringi deru napas yang tersengal-sengal. Minimnya udara di dalam selimut membuat sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Sejurus kemudian, Luna semakin dibuat ketakutan tak kala mendengar ketukan di daun pintu kamarnya. Ia berpikir bahwa sosok itu mengikutinya sampai ke dalam kamar. Nah, Luna semakin merapatkan kedua kakinya ke arah dada. Perbuatan itu hampir membuatnya membulat seperti udang meringkuk. Namun selang beberapa lama, ketukan pintu itu berubah menjadi suara panggilan. "Kakak, Kak Luna?" Luna mulai memasangkan pendengarannya lekat-lekat untuk mengenali siapa pemilik suara ini. Kak Luna." "Rey, apakah itu kamu?" tanya Luna yang masih belum beranjak dari tempat tidur. "Iya, Rehan Kak," jawab Rehan. Luna menghela napas lega. Ternyata pemilik suara itu adalah Rehan. Bukan sesosok yang ia jumpai di areal sumur tadi. Mengetahui bahwa si pengetuk pintu itu adalah adiknya sendiri, Luna segera bergegas menuju pintu kamar dan membukanya. Ia terkejut tak kala melihat kehadiran Rehan dan ayahnya. Rehan merasa heran melihat kakaknya berkeringat dingin dengan rona wajah yang nampak sangat ketakutan. "Kakak kenapa? Sampai-sampai berpeluh keringat begitu?" tanya Rehan. "Tidak, kakak hanya kepanasan saja," jawab Luna berdusta. "Luna, apakah Mama bersamamu?" tanya Perdi. Luna sangat terkejut mendengar pertanyaan ayahnya. Dengan ekspresi yang nampak kebingungan, ia menjawab pertanyaan tersebut. "Tidak, Mama tidak ada di kamar Luna. Memangnya ada apa, Pak?" "Mamamu tidak ada di kamar. Papa dan Rehan telah mencarinya kemana-mana, namun kami tidak menemukannya," jelas Perdi. Ia nampak sangat khawatir karena selama ini Cantika tidak pernah pergi tanpa sepengetahuannya. "Lalu kemana Mama, Pak?" Ketiganya mulai mengkhawatirkan Cantika. Bagaimana tidak, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman, ditambah lagi areanya yang masih bersifat hutan belantara. Bukan tidak mungkin populasi hewan buas masih mendiami wilayah ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari Cantika keluar rumah. Berbekalkan senter yang terbilang redup karena baterai mulai lemah.
Setiap jengkal kaki melangkah, mereka selalu memanggil nama Cantika. Suara panggilan dari ketiganya seolah memenuhi hutan belantara di malam itu. Mama tidak ada di sekitar rumah. Kita cari dia ke arah danau. Barangkali Mama berada di sana, ujar Perdi. Memang kedengarannya terbilang aneh. Namun tidak ada tempat yang selalu dikunjungi selain danau itu. Sejurus kemudian mereka akhirnya tiba di danau. Semua nampak begitu sunyi. Hanya suara binatang malam yang menjadi satu-satunya makhluk hidup yang berada di sana. Rehan, Luna, sebaiknya kita berpencar. Kalian cari Mama ke arah barat dan Papa ke arah timur, ujar Perdi. Mereka pun berpencar mencari keberadaan Cantika dari arah yang berlawanan. Suara panggilan terus saja dilakukan oleh Luna dan Rehan, berharap jika ibunya berada di sekitar mendengar panggilan mereka. Telah mencari ke semua arah, kakak adik itu tidak menjumpai apapun. Kecemasan dan keputusasaan semakin bertambah. Hingga tidak beberapa lama, Rehan seolah mendengar ada suara gemerci air dari arah ujung danau di depan sana. Kakak mendengar suara itu? Tanya Rehan pada Luna. Iya, kakak mendengarnya. Suara itu seperti seseorang sedang mandi. Mungkin itu adalah Mama. Ayo kita samperin, ujar Luna. Kakak adik itu segera menuju ke lokasi yang sudah diyakini menjadi titik sasaran. Mereka terkejut tak kala mengetahui suara itu dihasilkan oleh beberapa ikan yang tengah sekarat melompat-lompat di pinggir danau. Namun sejurus kemudian, Rehan mulai menyadari bahwa ada yang aneh dengan danau ini. Beberapa ikan mati mengapung di permukaan air. Kakak, lihat ini, ujar Rehan sembari mengarahkan senternya ke arah air danau. Luna terkejut melihat air danau yang selama ini terlihat jernih, seketika berubah menjadi berwarna merah. Ditambah lagi banyak ikan yang mati. Re, apa yang terjadi di danau ini? Kenapa air berubah menjadi warna merah seperti darah? Tanya Luna pada Rehan. Entahlah, sepertinya air ini tercemari. Semoga saja ini bukan suatu petanda buruk, ucap Rehan. Amin, ujar Luna. Amin. Tiba-tiba terdengar suara parau yang entah dari mana datangnya, ikut serta mengaminkan ucapan Rehan. Kakak adik itu refleks, keduanya menoleh ke arah belakang. Namun tidak ada siapa-siapa. Re, tadi suara apa? Kakak takut. Seolah tak ingin lagi jauh dari adiknya, Luna memegang tangan Rehan dengan eratnya. Tidak ingin memperburuk suasana, Rehan kemudian berkata, "Itu suara orang hutan," jawab Rehan. "Masa iya, Re? Itu suara orang hutan?" ujar Luna. "Iya, Andriano Lameira yang berasal dari Universitas Amsterdam Belanda meyakini bahwa orang hutan dapat meniru suara manusia. Hal itu dapat ia buktikan dari rekaman video yang dihasilkan dari penelitiannya di berbagai kebun binatang di seluruh penjuru dunia," ujar Rehan. Luna hanya terdiam mendengar penuturan Rehan. Ia tidak pernah menyangka bahwa adiknya yang selama ini adalah penggila game online ternyata mengetahui hal yang jarang diketahui orang pada umumnya. Tapi walaupun sudah dijelaskan oleh Rehan, sebenarnya rasa takut itu masih juga belum sirna di benaknya. Apalagi beberapa jam sebelumnya ia melihat sesosok misterius di dekat sumur. Namun seketika Luna dan Rehan sedang memikirkan tentang air danau yang berubah warna menjadi merah, tiba-tiba berdatangan gerombolan gagak hitam.
Burung-burung itu hampir menabrak mereka. Lalu unggas yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis ini bersukaria menyambar ikan-ikan yang mati di permukaan air danau. Karena penasaran, Rehan mencoba memeriksa ikan-ikan itu dan membauhi air danau yang berwarna merah tersebut. Karena ingin tahu cairan apa yang berwarna seperti darah ini, benar saja baunya anyir. Sudah dapat dipastikan bahwa air danau itu tercemar oleh darah. Merasa ada yang aneh dengan danau ini, Rehan kemudian mengajak Luna untuk segera pergi dari sana. "Kakak, sebaiknya kita menyusul papa saja," ujar Rehan. "Ada apa, Re? Cairan apa berwarna merah itu?" tanya Luna. "Tidak ada apa-apa. Ayo, kita susul papa," ajak Rehan. Dia enggan menceritakan yang sebenarnya pada Luna, karena jika hal itu diketahui oleh sang kakak, justru akan membuatnya semakin ketakutan. Hal itu akan membuat suasana lebih buruk. Maka dari itu, merahasiakannya adalah pilihan yang tepat. Sementara itu, Perdi yang menyusuri tepi danau ke arah timur dibuat kaget karena menemukan sebuah gamelan berukuran kecil tergeletak di pinggir danau. Saat sedang memikirkan tentang penemuan gamelan itu, tiba-tiba air danau mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang berukuran besar. Seperti selayaknya air mendidih, Perdi terkesiap melihat fenomena ini. Sorotan cahaya senternya tidak berpaling ke arah gelembung-gelembung air itu. Sejurus kemudian terdengar suara gamelan yang diiringi tembang Jawa. Lengser wengi sliramu tumeke sirmo aja tangi nggonku awas jomblo. Jin setan kang tak utusi Gadyo sembarang Wojo langayu Yang artinya, menjelang malam dirimu akan lenyap. Jangan bangun dari tempat tidurmu. Awas, jangan menampakkan diri. Aku sedang dalam kemarahan besar. Jin dan setan, kuperintahkan menjadi pelantara untuk mencabut nyawamu. Mendengar tembang Jawa itu membuat bulu kuduk Perdi merinding, bahkan pori-pori di sekujur tubuhnya meremang. Tidak lama di tengah gelombang-gelombang itu muncul sesosok perempuan berpakaian lengkap adat Jawa yang berwarna kuning keemasan, selayaknya seorang putri raja. Perempuan itu sangat cantik, bak bidadari dari kayangan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.